Halo Sobat FKM, kenalin, aku Anindita Salabila Rosya dari Departemen Riset dan Prestasi BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2023 dari angkatan 2023. Sobat FKM, kalian pada tahu gak sih hari ini aku mau ngapain? Coba tebak. Jadi hari ini aku mau sharing bersama mahasiswa berprestasi di FKM UNER nih. Kira-kira siapa ya? Pasti kalian pada kepo. Oleh karena itu, ikutin kita terus. Let's go! Halo Sobat FKM, kembali lagi bersama aku Anin. Kali ini aku udah bersama salah satu mahasiswa berprestasi di FKM UNER. Perkenalkan dulu Mbak Anin. Halo semuanya, kenalin aku Sofia dari peminatan Etin angkatan 2019. Nah Mbak Sofia, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Kalau tahu? Oke, untuk kesibukan sendiri, mungkin yang pertama aku lagi menjalankan penelitian PKN Etin 1. Kemudian yang kedua, aku juga ikut organisasi namanya itu Develop. Nah itu berfokus tentang pasca karir dan juga persiapan pasca kampus gitu. Nah tentunya juga aku ikut seleksi AYA. AYA itu apa? AYA itu Airlangga yang Entrepreneur. Jadi semacam inkubasi kewirausahaan yang diadakan oleh DPKKA. Kalau boleh tahu kan tadi Mbak Sofia sudah menjelaskan tentang PKN. Nah, apa sih yang memotivasi Mbak Sofia untuk ikut PKN? Untuk motivasi ikut PKN sendiri tentunya banyak ya. Untuk yang pertama sendiri tentunya karena ingin menambah pengalaman aja, karena aku ingin belajar tentang ilmu penelitian gitu. Nah salah satu caranya yaitu ikut PKN ini. Yang kedua tentunya aku ingin berpartisipasi di programnya Kemendikbud ya, apalagi PKN ini adalah ajang bergengsi tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendikbud gitu. Jadi aku ingin berpartisipasi di situ. Kemudian yang ketiga tentunya ada banyak hal yang perlu dipelajari juga. Terus kan PKN ada suka dukanya nggak Mbak? Untuk suka-suka dari PKN-nya sendiri mungkin mulai dari sukanya ya. Boleh. Untuk sukanya ya senang karena alhamdulillahnya aku lolos PKN pendanaan gitu, karena dari sini bisa membuka banyak pengalaman baru di bidang penelitian. Aku juga punya dosen pembimbing yang sangat keren sekali, yang sangat mendampingi aku dari tahap proposal hingga penelitian ini. Kemudian juga membawa nama baik FKM juga di tingkat nasional gitu. Dan juga untuk dukanya mungkin lebih ke saat ininya ya, di balik layarnya ya, tentunya ada kegagalan di situ, terus ada penolakan juga, perlu pusing-pusing mikirin ide dan juga sebagainya. Mungkin dukanya lebih ke situ, tapi alhamdulillahnya bisa terselesaikan karena banyak-banyak berkonsultasi lah sama dosen pembimbing dan juga sebagai pendidik. Terus kan tadi ada kegagalan, terus juga ada konflik kecil-kecil nih, kalau namanya juga berkelompok. Nah itu bagaimana Mbak Sofia cara mengatasi itu? Iya, untuk mengatasi konflik dalam kelompok ya. Jadi untuk saat berkelompok ini konflik itu sudah pasti ada. Lalu gimana cara kita untuk menanganinya saja? Nah mungkin biar meminimalkan ya konflik antar kelompok, mungkin kita bisa terus berkomunikasi dan saling menjaga komitmen satu sama lain gitu. Nah pastinya saat misalkan ada keputusan itu atau misalkan ada sesuatu itu harus dikomunikasikan dengan baik bersama dengan anggota satu kelompok itu gitu. Terus nih, ada nggak sih tips buat kita nih yang belum ikut PKM atau ketolak dananya? Boleh disampaikan Mbak? Tipsnya ya tadi ya tips. Kalau untuk tipsnya mungkin teman-teman harus banyak belajar aja sih, banyak berusaha, banyak belajar, karena ketika kita ingin menempuh sesuatu, kita ada keinginan besar, itu akan mendorong kita untuk berusaha. Nah, untuk tipsnya sendiri mungkin teman-teman bisa ikutin
semakin bertambah, semakin bertambahnya, semakin kesini semoga yang lolos PKM dari FKM Uner ini semakin bertambah juga, karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya yang lolos PKM dari FKM ini sendiri terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan fakultas lain gitu. Nah itu tadi sharing bersama Mbak Sonia, teman-teman sangat bermanfaat bukan? Kalian harus ikut PKM pokoknya, karena itu sangat-sangat membantu. Jangan lupa daftar POT dan ikuti POT ya. Halo semuanya, kenalin aku Ula Lamirianti dari Departemen Riset dan ada narasumber kita pada hari ini. Halo, kenalin aku Muhammad Azam Wildan, biasa dipanggil Wildan, mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Harapannya di sebelah teman-teman yang mau ikut PKM atau sudah melakukan ini. Oke, untuk harapanku sendiri semoga teman-teman dari FKM nantinya kedepannya bakal banyak yang ikut PKM atau ikut KIM yang mana pasti nanti bakal disupport dan dibantu oleh universitas, karena dari universitas sendiri bakal mendukung secara penuh mahasiswanya yang lolos PKM. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena setiap mahasiswa punya peluang dan kesempatan yang sama. Selanjutnya kita minta bisa dikasih tips buat adik-adik kita yang mungkin atau kita yang mau PKM. Tips PKM sendiri yang pertama pasti niat, karena kalau udah niat dari awal pasti kedepannya bakal semangat terus. Dalam artian PKM ini waktunya lama, jadi dari awal itu harus punya niat yang kuat, semangat yang kuat, biar nanti di tengah perjalanan itu nggak down atau nggak hilang arah gitu. Terus yang kedua, PKM ini kan salah satu lomba karya ilmiah yang cukup bergengsi. Nah, salah satu yang harus dimiliki adalah ide yang menarik. Jadi usahakan buat teman-teman mahasiswa atau khususnya teman-teman FKM yang mau ikut PKM, buatlah ide semenarik mungkin yang out of the box. PKM ini kan kelompok yang mestinya banyak kepala di sana, jadi ada konflik. Bagaimana sih Mas cara mengatasi konflik yang terjadi? Oke, bener banget. Nah, salah satu hal yang pasti ada di PKM ini konflik. Nah, kalau di tim aku sendiri, biasanya untuk menyelesaikan konflik ini biasanya kita diskusi, entah itu diskusi di grup atau saat ketemu, dimana nanti kita cari solusi enaknya gimana sih. Nah, selain itu kita juga biasanya konsultasi ke dosen pembimbing maupun dosen konsultan, dimana dari UNER sendiri itu menyediakan dosen konsultan untuk membantu kita dalam menangani masalah. Jadi intinya kalau misal ada konflik, intinya harus dikomunikasikan dulu antar tim. Ya tentunya Mas, dalam penulisan PKM ini kan ada suka dukanya nih. Ini bisa dikasih ke teman-teman, apa sih suka dukanya bagi sampai? Untuk suka dukanya, mungkin kalau sukanya yang pasti tentunya bangga karena bisa lolos PKM, dimana dari ribuan hampir 40.000 tim yang lolos hanya cuma sekitar 3.000. Terus untuk dukanya mungkin lebih ke banyak problem dan sebagainya. Terus kemudian tentang alat-alat atau bahan-bahan yang memang kita belum pernah buat dan kita harus pertama kali untuk membuat itu, pasti ada trial and error-nya gitu. Dan untuk penulisan sendiri juga mengalami struggle atau mengalami masalah yang tapi dibalik itu semua kita bisa lewati sampai sini. Oke, untuk PKM ku yang lolos di Dana ini kebetulan adalah PKM Karsa Kita atau PKM KC, yaitu PKM yang fokusnya membuat sebuah alat atau inovasi yang basisnya adalah karsa, yang dimana produknya itu bisa berupa prototipe atau bahan jadi. Nah, Sobat FKM, itu tadi adalah sesi sharing kita bersama Mbak Sofia dan juga Mas Wildan. Nah, semoga kalian dapat insight baru nih, dan jangan lupa ikutin PKM. Goodbye teman-teman, see you next time.